Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Fikar Dila Pramudini dari kelas 12 OTKP 2, nomor absen 33 dan bersekolah di SMK Negeri 21 Jakarta Pusat. Pada kali ini saya akan menjelaskan ringkasan dari novel yang saya baca pada bulan Agustus ini. Saya mendapatkan buku novel Kabut Hati Suami. Buku novel yang saya baca ini pada bulan Agustus yaitu berjudul Kabut Hati Suami, yang ditulis oleh Najib Kartapati dan dibuat pada tahun Progres 2004, dan memiliki bahasa yang dipakai pada novel tersebut adalah khususnya bahasa Indonesia dan bergenre fiksi. Baik, di sini saya akan menjelaskan ringkasan yang sudah saya ringkas pada novel Kabut Hati Suami ini. Tidak terlalu panjang, dan ringkasan tersebut dari perkenalan tokoh. Perkenalan tokohnya itu ada Bapak Prap, sesosok ayah, dan juga Ibu Cynthia bersosok sebagai seorang ibu. Ada memiliki dua anak yang bernama Nanda dan Erik. Di sini Erik sebagai kakak dari Nanda. Pada suatu hari mereka adalah keluarga yang harmonis dan mengadakan liburan ke suatu pantai, yaitu pantai yang terkenal di Jakarta, apalagi selain Pantai Ancol. Saat berlibur di pantai, seperti biasanya suasana sesosok keluarga yang harmonis, romantis saat menjalankan liburan. Tidak ada masalah yang timbul saat liburan ini. Dan tak lama selesai dari liburan tersebut, berpulanglah dan menjalankan kehidupan sehari-hari seperti biasanya keluarga. Lalu mendapatkan musibah, yaitu musibah pada kesulitan ekonomi. Pada posisi di sini tuh Bapak Prap itu mendapatkan guncangan dalam pekerjaannya sehingga di PHK dan menjadi pengangguran. Lalu di saat pengangguran itu tidak ada pemasukan untuk keluarganya, dan Ibu Cynthia memiliki ide yang sangat-sangat berlian menurut Ibu Cynthia, namun tidak berlian menurut Bapak Prap, karena Bapak Prap tidak adanya ingin jauh dari sesosok istri dan jauh dari pelukan sesosok istri. Karena suami istri yang berjauhan itu sungguh-sungguh sangat berat menurut Bapak Prap tersebut. Baik, ide yang dimiliki oleh Ibu Cynthia adalah ide yang keinginan Ibu Cynthia. Sebenarnya bukan keinginan Ibu Cynthia, tapi lebih ke harus gimana lagi, karena hanya itu solusi jalan satu-satunya untuk menutupi musibah-musibah yang dihadapi oleh keluarga Bapak Prap dan Ibu Cynthia. Akhirnya Ibu Cynthia memilih bekerja di Inggris, luar negeri, dan meninggalkan Bapak Prap beserta anak-anaknya di Indonesia. Akhirnya berjalannya waktu, Ibu Cynthia bekerja di Inggris dan Bapak Prap di Indonesia menjaga anak-anaknya dengan mengolah semua biaya yang telah dikirim oleh Ibu Cynthia dari Inggris tersebut yang sedang bekerja. Berjalannya waktu sudah lumayan terselesaikan semua masalah-masalahnya dengan Ibu Cynthia bekerja di Inggris. Namun terdapat masalah baru, yaitu Bapak Prap yang bertemu lagi oleh pasangan masa lalunya, percintaan masa lalunya yang tidak disebut namanya siapa. Lalu mereka merasakan percintaan lagi dan sama-sama saling jatuh cinta. Tentunya karena saling jatuh cinta, mereka menjalankan hubungan terlarang, yaitu perselingkuhan. Di mana perselingkuhan ini yang menurut Bapak Prap tidak diketahui oleh anak-anaknya. Namun tidak, nyatanya anaknya yang bernama Erik yang sudah duduk di bangku SMP, yaitu sekolah menengah pertama. Tentunya anak sekolah menengah pertama sudah mengetahui apanya itu butir-butir percintaan. Saat mereka melangsungkan hubungan terlarang tersebut, yaitu perselingkuhan, tentunya Erik berpikir dengan gimana ibunya di sana yang sedang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan diam, Erik menahan kesalahan-kesalahan yang telah dibuat oleh ayahnya selama di Indonesia dan ditinggalkan oleh ibunya di Inggris. Erik mendapatkan beberapa penyakit yang benar-benar menahan dan membuat Erik sangat-sangat sakit dan tidak fokus
tidak menjaga kesehatan, serta benar-benar dicuekkan oleh ayahnya. Karena ayahnya sangat-sangat sibuk dengan wanita masa lalunya dan menyibukkan perselingkuhan tersebut. Saat Erik terjatuh sakit pun, ayahnya tidak ada di sampingnya. Ayahnya sedang bersama wanita masa lalunya dan ibunya sedang di Inggris. Erik terjatuh sakit, lalu Erik dibawa ke rumah sakit oleh tetangganya yang dipanggil oleh Nanda. Saat Erik benar-benar terjatuh sakit. Setelah Erik dibawa ke rumah sakit, ayahnya dikabarkan, bapak prep tersebut dikabarkan, Ibu Cynthia sangat khawatir dan karena juga yang didapat oleh Erik tidak hanya penyakit biasa, yaitu penyakit yang lumayan berat, yaitu kekurangan sel darah putih. Sesudah bertemunya antara kedua orang tua yang hanya mencintai satu sama lain, mencintai keluarga, tidak mencintai orang lain. Setelah sudahnya permasalahan tersebut, dan pada akhirnya dari solusi dan penyelesaian dan hasil dari cerita tersebut, Bapak Prap dan Ibu Cynthia menjadi keluarga yang rukun kembali, romantis, harmonis bersama kedua anaknya dan selalu mengadakan liburan setiap bulannya. Dan keadaan ekonomi mereka pun sedikit demi sedikit terselesaikan dengan usaha mereka satu sama lain memenuhi kebutuhan hidup masing-masing dan membayar segala hutang-hutangnya. Erik dan Nanda bahagia, serta Ibu Cynthia dan Bapak Prap bahagia. Entah gimana wanita yang sudah menjadi selingkuhan Bapak Prap tersebut. Yang bisa diambil dari Kabut Hati Suami ini adalah perselingkuhan adalah penghancur dari segalanya dan membuat sakit antara orang-orang yang kita sayangi. Jadi stop dari perselingkuhan dan cintai satu sama lain pasangan kalian. Sekian dari cerita yang sudah saya ringkas dan saya menceritakannya kembali, dan nanti saya akan tempelkan PPT yang sudah saya ketik. Terima kasih sebelumnya telah menonton video ringkasan cerita kembali tentang Kabut Hati Suami yang dibawakan oleh saya, Pika Ridla Pramudini. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.